Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Seperti biasa, aku akan berbagi resep bagaimana membuat makanan yang lezat, nikmat, namun tidak susah membuat, dan tentu saja bahan-bahannya mudah kita dapatkan. Kali ini aku akan berbagi resep tentang cara membuat lapis legit dari buah prunis dan kombinasi dengan keju. Jadi dalam satu loyang kita mendapatkan dua rasa yang sama-sama enak dan nikmat. Lapis legit ini sering dibilang sebagai makanan sultan ya Besti, karena kalau kita beli di toko harganya mahal sekali, padahal sebenarnya kita bisa membuatnya dan tentunya modal yang kita keluarkan tidak mahal. Rasa lapis legit ini kamu tidak usah meragukan karena lezat sekali dan cara membuatnya juga tidak rumit. Aku yakin kamu pasti bisa membuatnya. Oke Besti, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyiapkan bahan dan langsung membuatnya. Siapkan dua wadah, yang satu untuk kita mengocok mentega dan yang satu lagi untuk mengocok telur. Bahan-bahan maupun takarannya sudah aku tulis di box deskripsi, kalian bisa melihatnya. Untuk telur kita hanya menggunakan kuningnya saja. Dan loyang yang kita pakai ukuran 20 x 20 dengan tinggi 7 cm. Kita alasi dengan kertas roti dan dipolesi sedikit margarin. Di wadah yang pertama, kita kocok mentega hingga berwarna putih dan halus. Kita mengocok dengan kecepatan sedang dan kira-kira 10 menit atau sampai menteganya berwarna putih. Di sini kita mengocok lebih kurang selama 10 menit. Bila sudah nampak putih dan halus, kita matikan. Masukkan susu kental manis, lalu kita kocok kembali sampai semuanya tercampur rata dan berwarna putih halus. Rapikan dengan spatula, lalu kita sisihkan. Di wadah yang kedua, kita lanjut mengocok kuning telur dan ditambahkan dengan gula. Kocok sampai berwarna putih dengan kecepatan sedang hingga tinggi. Kira-kira kita mengocoknya 10 hingga 15 menit. Sambil mengocok, kita masukkan bahan satu demi satu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kocok hingga berwarna putih dan kental. Bila nampak sudah berjejak, tandanya kita sudah selesai. Lalu kita campurkan kocokan telur tadi ke dalam wadah yang berisi kocokan mentega. Kedua bahan ini kita aduk-aduk dengan spatula pelan-pelan dengan satu arah. Jangan dibolak-balik ya, nanti bahannya akan menjadi tidak naik. Lalu masukkan tepung dan kembali aduk pelan-pelan hingga seluruh tepung tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Yakinkan semua bahan telah tercampur rata dan tidak ada lagi bahan-bahan yang nampak bergerindil, terutama pada tepungnya. Oh ya Besti, perlu diperhatikan di sini saat mengaduk kita jangan terlalu kuat ya, pelan-pelan saja dan satu arah. Tujuannya supaya adonan tidak turun lagi.
karena bila adonan turun ditakutkan kuenya akan bantet. Panaskan oven dengan temperatur 180 derajat dengan api bawah. Untuk lapisan pertama kita hanya menggunakan api bawah saja, lebih kurang selama 5 menit. Bila sudah nampak kekuningan, kita keluarkan, kemudian panas ovennya kita rubah ke bagian atas. Untuk selanjutnya dari lapisan kedua hingga selesai kita hanya menggunakan api atas saja. Bila lapisan pertama sudah matang, kita lanjutkan dengan lapisan kedua. Setiap saat kita ingin melapis, baiknya adonan kita aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian kita letakkan ke lapisan berikutnya. Ratakan adonan pelan-pelan dan jangan sampai bagian tidak tertutup dengan adonan. Sebelum digunakan, buah prunesnya kita pipihkan terlebih dahulu, lalu disusun di piring. Buah prune bisa dibeli di toko bahan-bahan kue. Harga aku beli Rp70.000 dan isi per kotaknya lebih kurang 70 buah. Kejunya diparut dulu. Di sini kita menggunakan keju cheddar. Adonan yang di wadah besar jangan lupa untuk diaduk dan mengaduknya juga pelan-pelan saja. Oh ya Besti, bila nampak ada gelembung-gelembung udara, kita harus tusuk. Karena bila tidak ditusuk saat kita melapis, gelembung ini akan tetap melembung dan tidak membuat lapisannya menjadi rapi dan rapat. Sebelum kita melapis, sebaiknya kita tekan pelan-pelan agar lapisannya rata dan halus. Dan ingat, saat menekan-nekan, jangan kuat-kuat, pelan-pelan saja supaya kuenya tidak bantet. Lakukan tahap melapis ini dengan sabar dan teliti agar hasilnya memuaskan dan cantik setiap lapisannya. Lakukan melapis satu demi satu dan pada lapisan keempat kita tambahkan dengan topping. Sebagian diberi topping parutan keju dan di bagian lain kita beri dengan buah prunes. Oh ya Besti, untuk diingat di mana barisan kita menggunakan keju dan di mana bagian kita menggunakan prunes. Jangan sampai tertukar ya. Jumlah buah prunes yang dipakai sesuai dengan selera saja ya. Saat menyusun buah prunes agak ditekan ya supaya dia menempel di lapisan adonannya. Bila pemberian topping sudah selesai, kita panggang lagi di suhu lebih kurang 5 hingga 7 menit. Disesuaikan dengan panas oven masing-masing. Nah Besti, setelah
kita panggang dengan berwarna kuning. Kita lanjut dengan melapisi lagi. Dan ingat, bila ada gelembung udara, baiknya kita tusuk-tusuk supaya gelembung udaranya hilang. Kemudian sebelum dilapisi, kita tekan-tekan pelan-pelan dengan alat penekannya. Kemudian kita beri lagi adonan untuk lapisan selanjutnya. Nah, Besti, lakukan semua ini dengan sabar dan hingga selesai. Saat memanggang, bila sudah dekat dengan api, baiknya kita turunkan supaya tidak rawan gosong. Keluarkan kue dari oven, lalu kita tekan-tekan lagi perlahan. Saat menekan, kita beri sedikit margarin untuk menjaga kelembapan kuenya. Lapisan terakhir sudah selesai dan ternyata adonan kita pas sekali dengan ukuran loyang ini. Nah, Besti, ternyata membuat kue lapis legit, buah prunes dan keju ternyata tidaklah susah. Aku yakin kamu pasti bisa membuatnya. Rasa kue legit ini sangat enak karena kita menggunakan bahan-bahan yang baik. Dan tentunya cara membuatnya tidak susah dan aku yakin kamu pasti semangat untuk mencobanya. Ternyata hasilnya sangat cantik sekali ya. Tinggi kuenya juga pas sekali di loyangnya. Sebaiknya tunggu sedikit dingin baru kita potong kuenya agar sudah memadat. Lapis legit, prunes dan keju sudah siap disantap dan dinikmati. Oh ya Besti, resep ini dapat menjadi ide jualanmu di hari raya nanti. Karena bahannya yang tidak mahal, tentu akan mendapatkan untung yang lumayan. Nah Besti, demikian tadi ulasan dariku. Semoga bermanfaat dan kamu menyukainya. Oh ya Besti, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen agar aku semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan tentunya kamu akan menyukainya. Untuk memotong, baiknya jangan terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis supaya rasa kuenya dapat dinikmati dengan maksimal. Rasa kue ini benar-benar lezat ya Besti, dan manisnya menurutku pas sekali. Bagi yang tidak terlalu suka manis, kalian bisa mengurangi takaran dari susu kental manisnya yang di resep 1 kaleng. Kalian bisa menguranginya menjadi 3/4 kaleng saja. Selamat mencoba dan nantikan tayangan Wiwin Food and Garden berikutnya. Oke Besti, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.